Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Ya, walaupun pembelajarannya dilakukan secara daring, namun Ibu harap kepada kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, dan juga jangan lupa kalian mencuci tangan ya, supaya kalian juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, nanti Ibu minta kepada kalian untuk mengisi presensi kehadiran ya. Setelah kalian menyimak video dari Ibu, nanti Ibu akan kirimkan link Google Form-nya di WhatsApp group. Jadi kalian mengisi absen kehadiran di Google Form ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang adab bergaul kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Setelah kalian menyimak video dari Ibu dan kalian menyimak materi yang Ibu berikan, Ibu harap kepada kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian adab kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Kemudian kalian dapat menyebutkan dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adab kepada saudara, adab kepada teman, dan juga adab kepada tetangga. Dan kalian dapat menyebutkan contoh-contoh adab, yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan kemudian kalian dapat menganalisis hikmah atau mengambil hikmah dari beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan yang terakhir, Ibu harap kepada kalian harus bisa mempraktikkan adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga dengan baik dan benar. Ya, baik anak-anak, bisa dilihat slide yang Ibu tampilkan. Ya, di situ ada tulisan dari pengertian saudara. Yang pertama kita akan membahas tentang saudara dulu ya. Saudara itu adalah orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita, sampai garis keturunan ketujuh pun itu masih dikatakan saudara. Meskipun ada yang mengatakan saudara dekat dan saudara jauh. Namun, yang sering kita dengar itu ada saudara kandung, saudara tiri, saudara sepupu, saudara sepersusuan, saudara sebani Adam, kemudian ada juga saudara seumat Muhammad SAW. Nah, tapi itu pada dasarnya masih sama-sama disebut dengan saudara, ya. Kemudian yang kedua itu ada pengertian teman. Ya, teman itu merupakan orang yang pernah bergaul dengan kita, orang yang ada di sekitar kita, kemudian orang yang sering bertemu dengan kita. Jadi, kita kenal ada teman yang sewaktu kecil, teman sekolah, kemudian ada teman sekantor, teman seorganisasi, dan lain-lain. Nah, berteman itu tidak harus memandang suku, bangsa, dan agama ya. Jadi yang sekiranya kalian memang nyaman dengan siapapun itu, nyaman dengan teman yang kalian anggap itu teman baik, maka bertemanlah. Kemudian ada pengertian dari tetangga ya. Tetangga itu merupakan orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya itu dekat dengan kita. Nah, jika rumahnya masih satu RT, itu maka masih dinamakan dengan tetangga dekat. Namun, jika masih dalam satu RW, itu kan berarti sudah jauh ya, maka dinamakan dengan tetangga jauh. Ada yang dinamakan dengan tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan lain-lain. Itu tergantung bagaimana orang yang menyebutkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Di situ dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Kita baca bersama-sama ya.
Dilihat di buku paket juga ada, di slide yang Ibu tampilkan juga ada ini. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallah. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya, kemudian ada juga hadis yang menjelaskan tentang adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga. Ya, hadisnya yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya, rawahul Bukhari wal Muslim, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Poin yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang bentuk adab kepada saudara. Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi antar saudara. Ya, jadi sesama saudara semuslim, jangan sampai silaturahmi antar saudara kita terputus ya. Kalau ada yang sengaja memutuskan silaturahmi, maka itu hukumnya haram. Yang kedua yaitu saling perhatian dan kasih sayang. Dan yang kedua, menjaga nama baik keluarga ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam berperilaku, hati-hati dalam bertutur kata, supaya tidak mencemarkan nama baik keluarga. Kemudian yang selanjutnya ada menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Kalau terjadi pertengkaran kecil itu sudah menjadi hal biasa, namun tidak berlarut-larut ya. Kemudian ada menjaga perasaan saudara. Ya, kemudian ada bentuk adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua, ada suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Ya, tentunya di dalam hal kebaikan ya, bukan keburukan. Yang selanjutnya ada menganggap teman sebagai one team, one aim. Jadi satu tim, satu tujuan. Yang terakhir ada menanamkan sifat mengalah. Kita harus punya sifat mengalah, jangan egois ya, supaya teman juga nyaman berteman kepada kita gitu. Dan yang selanjutnya ada bentuk adab kepada tetangga. Yang pertama itu menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Ya, jadi kita harus menerapkan semuanya, terutama senyum. Yang kedua ada menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga ada menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Dan selanjutnya ada saling silaturahmi. Kemudian selalu berprasangka baik, ya, jangan berprasangka buruk kepada tetangga, nggak baik ya. Kemudian selalu membuka pintu maaf, maupun kesalahan besar ataupun kesalahan kecil, dan juga menanamkan sifat mengalah. Ya, baik, poin selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara membiasakan diri beradab islami kepada teman, saudara, dan tetangga. Yang pertama yaitu menyadari setiap orang Islam itu adalah saudara. Ya, orang Islam itu adalah saudara orang Islam juga, gitu. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa saudara itu ibarat bagian tubuh kita. Jika yang satu sakit, maka bagian lain pun ikut sakit. Yang ketiga yaitu memberi perhatian kepada saudara, teman, dan juga tetangga ya. Kemudian menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Ya, kita tidak boleh semena-mena dalam berperilaku. Kita juga harus menjaga sopan santun kita kepada mereka. Kita harus menjaga perasaan pada mereka.
Kemudian menggali ilmu pengetahuan tentang betapa pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Dan yang selanjutnya ada suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi, jika ada yang membutuhkan, kita harus saling membantu. Saat kita membutuhkan juga pasti saudara, tetangga ataupun teman juga insya Allah akan membantu kita gitu. Kemudian, bila mempunyai rezeki lebih, kita juga jangan lupa untuk saling berbagi. Kemudian, ada lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Kita harus saling berbagi ya. Tadi yang dijelaskan dalam poin sebelumnya juga memberi rezeki. Jika ada rezeki lebih ya, kita harus bersedekah gitu kan. Kemudian kita harus saling berbagi kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Kemudian mengajak ke jalan Allah. Maksudnya itu adalah kita saling mengajarkan kepada mereka supaya kita menuju jalan yang baik. Ya gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Apa aja sih hikmah yang dapat diambil dari cara beradab kepada saudara, teman, dan juga tetangga? Yang pertama yaitu dapat terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetanggaan yang rukun dan damai. Yang kedua ada selalu menjaga ajaran agama Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkannya. Yang ketiga terwujud lingkungan nyaman dan islami. Terus yang keempat ada terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Kemudian ada memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, teman, dan tetangga. Terus ada suasana saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang terakhir ada memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu hikmah yang dapat kalian petik ketika kalian beradab kepada saudara, teman, dan juga tetangga dengan baik dan benar mengikuti syariat agama Islam. Ya, mungkin ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang masih belum dipahami terkait materi pada pagi hari ini, boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp group ya. Jadi nanti kalian yang ingin bertanya, boleh bertanya di WA ya, WA group. Nanti akan Ibu jawab, Ibu jelaskan melalui WhatsApp group juga. Dan kemudian setelah itu kalian tetap berkomunikasi kepada teman kelompoknya yang kemarin Ibu bagi kelompoknya. Kalian mencari berbagai informasi tentang contoh adab kepada saudara, teman, dan juga tetangga ya. Dan setelah itu kalian boleh mencari informasinya, mau kalian amati langsung boleh kalian lihat di internet juga boleh, dari buku juga boleh. Dan yang terpenting kalian harus tetap dalam satu kelompok ya. Nantinya setelah kalian cari informasinya, kalian simpulkan hasil diskusi bersama teman kelompoknya, dan nanti jangan lupa hasilnya kalian presentasikan di WhatsApp group ya. Kalian kumpulkan hasilnya dulu, baru kalian presentasikan di WhatsApp group. Nanti Ibu akan mengecek satu-satu kelompok mana yang tidak mengerjakan ya. Dan jangan lupa kalian presensi absen kehadiran kalian setelah Ibu kirimkan link Google Form-nya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.